Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada kalian semua yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Bonaventura Marcel Pascalis dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering disebut dengan RPP. RPP sendiri memiliki banyak jenis dan bentuk seperti RPP konvensional, RPP inspiratif, dan RPP PJJ daring. Pada video kali ini saya akan membahas tentang RPP PJJ daring. Pemilihan RPP PJJ daring pada video kali ini karena melihat situasi pada saat ini yang di mana Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Nah, penggunaan PJJ daring ini sangatlah tepat karena pembelajaran dipusatkan kepada dalam jaringan atau online. Yang pertama, RPP pada umumnya pastilah memiliki identitas. Pada RPP yang saya buat ini, saya menuliskan sekolah SMA Negeri X untuk kelas 10 semester ganjil mata pelajaran sejarah Indonesia. Materi pokoknya itu cara berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Alokasi waktu 4 jam pertemuan atau 4 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan. Lalu yang kedua itu ada kompetensi inti. Yang pertama ada KI 1 yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, atau gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai, proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Lalu KI 4 ada mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Lalu bagian yang C ada KD dan IPK atau kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Pada RPP kali ini saya menggunakan KD 3.1 kelas 10 semester ganjil. KD 3.1-nya yaitu memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Lalu KD 4.1-nya yaitu menyajikan hasil penerapan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan atau bentuk lain. Lalu IPK KD 3-nya yakni 3.1.1 yakni menjelaskan konsep berpikir kronologis, lalu 3.1.2 menjelaskan konsep berpikir diakronik, lalu 3.1.3 ada menjelaskan konsep berpikir sinkronik, lalu 3.1.4 menjelaskan konsep ruang dan waktu dalam sejarah, 3.1.5 menguraikan perbandingan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dengan menggunakan tabel perbandingan. Lalu yang terakhir 3.1.6 memberikan contoh mengenai masing-masing konsep berpikir sejarah, baik konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah.
Lalu IPK KD 4-nya yakni ada 4.1.1 menguraikan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Lalu 4.1.2 ada menyajikan materi konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah. Lalu bagian yang D ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yakni melalui model long distance learning atau PJJ, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah, serta menyajikan dalam bentuk portofolio sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas atau 4C. Lalu yang bagian E ada pendekatan, metode, dan model. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan pendekatan saintifik. Lalu metodenya yaitu daring, dengan menggunakan Zoom Meeting, grup WhatsApp, dan Google Classroom. Model yakni online distance learning atau PJJ. Lalu bagian F ada media, alat, dan bahan ajar. Media yang digunakan yakni grup WhatsApp, Google Classroom, dan Zoom Group Meeting. Berikut sudah dicantumkan link untuk pembelajaran. Lalu alat ada laptop atau PC, internet, dan gadget. Lalu bahan ajar ada PPT dan mind mapping. Lalu bagian G, sumber belajar. Sumber belajar menggunakan 2 buku paket, yakni yang pertama buku paket sejarah Indonesia kelas 10, cetakan Kemendikbud tahun 2014. Yang kedua, buku paket sejarah Indonesia kelas 10, kelompok wajib, penulisnya Nana Supriyatna, tahun 2018, cetakan Grafindo. Lalu ada bagian H, yakni langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu ada tahap pendahuluan. Kegiatan pembelajarannya, guru memberikan link Zoom Meeting pada WhatsApp group yang telah dibuat dan meminta ke peserta didik agar segera bergabung ke dalam Zoom Meeting. Lalu guru menunggu peserta didik untuk bergabung ke Zoom Meeting dan memeriksa presensi dengan melihat daftar peserta yang mengikuti Zoom Meeting. Lalu guru memberi salam dan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Lalu guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Lalu ada guru melakukan persepsi berupa pertanyaan. Apakah sebelumnya ada yang mengetahui materi ini atau sudah belajar mengenai materi ini? Lalu guru menyampaikan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran. Lalu guru menyampaikan garis besar materi pembelajaran pertemuan ini dan menjelaskan penilaian yang akan dilakukan. Memasuki ke kegiatan inti, yang pertama yaitu memberi stimulus. Guru menyampaikan sekilas gambaran mengenai cara berpikir sejarah dan beberapa contoh peristiwa sejarah yang dapat dikaji dengan cara berpikir sejarah. Lalu guru memberikan stimulus berupa gambar peristiwa sejarah, kemudian dikaji menggunakan konsep berpikir secara kronologis, diakronis, sinkronis, ruang, dan waktu. Seperti ini gambar yang akan disajikan pada pembelajaran. Lalu memasuki tahap identifikasi masalah. Setelah mengamati, gambar diidentifikasi hingga dapat memunculkan pertanyaan kritis dari peserta didik atau guru. Seperti yang pertama, bagaimana konsep berpikir sejarah yang digunakan dalam gambar pertama? Yang kedua, bagaimana konsep berpikir sejarah yang digunakan dalam gambar kedua? Yang ketiga, bagaimana konsep berpikir sejarah yang digunakan dalam gambar ketiga? Yang keempat, bagaimana konsep berpikir sejarah yang digunakan dalam gambar 4? Lalu yang kelima, apakah ada perbedaan dari masing-masing konsep berpikir sejarah? Yang keenam, mengapa antara peristiwa sejarah yang satu dengan yang lainnya
terkadang konsep berpikirnya berbeda. Lalu memasuki sesi ceramah dan diskusi. Yang pertama, guru menyajikan presentasi berupa PPT yang di-share screen pada Zoom meeting. Lalu yang kedua, peserta didik mencermati presentasi dan membuat catatan yang diperlukan berkaitan dengan materi. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik dengan menunjuk secara acak untuk memeriksa kepahaman materi peserta didik. Yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Lalu guru memberikan umpan balik positif dan memberi penguatan dalam bentuk lisan terhadap keberhasilan peserta didik. Lalu yang terakhir, sebelum menutup pembelajaran, guru memberikan LKPD elektronik pada Google Classroom yang linknya sudah dicantumkan pada RPP kali ini dan meminta siswa untuk mengerjakannya serta diunggah melalui Google Classroom. Lalu yang ketiga, bagian penutup. Yang pertama itu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mereview pembelajaran dan bertanya materi apa yang kurang dimengerti. Lalu yang kedua, guru bersama peserta didik menyimpulkan keseluruhan materi pada pertemuan ini. Lalu yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Lalu bagian H, bagian penilaian. Yang A, ada teknik penilaian. Teknik penilaian sikap menggunakan observasi online. Lalu penilaian pengetahuan dilakukan tes tertulis. Penilaian keterampilan dilakukan melalui portofolio siswa. Lalu yang kedua ada bentuk penilaian. Yang pertama observasi. Observasi digunakan jurnal penilaian sikap, lalu tes tertulis menggunakan uraian pada Google Classroom, lalu portofolio menggunakan lembar penilaian laporan hasil presentasi. Lalu yang ketiga ada instrumen penilaian. Yang pertama lembar observasi, dan yang kedua LKPD elektronik atau lembar kerja peserta didik. Yang ketiga ada evaluasi Google Classroom. Yang keempat yakni remedial. Pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lebih dari 50%, maka peserta didik tidak tuntas, maka remedial dilakukan dengan cara pembelajaran ulang dengan isi materi yang tidak tuntas tersebut. Jika sudah, baru kemudian diberikan soal remedial. Jika kurang dari 50% peserta didik yang tidak tuntas, maka remedial dilakukan dengan cara pembelajaran tutor sebaya, baru kemudian diberikan soal remedial. Lalu yang ketiga, peserta didik hanya dapat melakukan remedial maksimal sebanyak 2 kali. Jika setelah 2 kali remedial peserta didik masih belum tuntas, guru akan memberikan tambahan mulai memasuki dalam lampiran RPP yang kita bahas tadi. Di sini saya menggunakan Google Classroom sebagai LKPD elektronik yang nantinya akan diberikan kepada peserta didik setelah menerima materi dan melakukan diskusi. Maka sebelum menutup pembelajaran diberikanlah LKPD ini untuk melihat sejauh mana peserta didik ini mengetahui materi yang sudah diberikan. Nah, berikut sudah saya berikan soal, ada 3 soal, karena LKPD ini hanya untuk bahan evaluasi pelajaran atau pembelajaran dan sudah sampai mana tahap yang diketahui oleh peserta didik. Yang pertama itu soalnya ada definisikan dengan singkat pengertian konsep berpikir kronologis, diakronik,
sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, di sini peserta didik langsung saja menjawab dengan singkat apa itu konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronik, ruang dan waktu. Lalu soal yang kedua ada bagaimana perbandingan konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu. Di sini juga peserta didik langsung menjawab di kolom yang sudah disediakan. Lalu soal yang ketiga ada jelaskan dan beri contoh mengenai masing-masing konsep berpikir sejarah, baik konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, dan waktu dalam peristiwa sejarah. Di sini peserta didik bisa langsung menjawab di kolom yang sudah disediakan. Penggunaan Google Classroom pada LKPD PJJ daring karena sangat efektif dan memudahkan peserta didik untuk mengakses karena masih dalam suatu rangkaian pembelajaran yang dimana peserta didik bisa langsung mengakses ke Google Classroom dan langsung menjawabnya, dan guru juga langsung bisa melihat hasil kerjaan yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Google Classroom ini sangat memudahkan dan sangat efektif untuk PJJ daring ini. Sekian video yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Akhir kata saya mengucapkan minta maaf jika ada kesalahan pengucapan baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video yang lain.